Israel diadili di Mahkamah Internasional, tak berkutik, Bu Retno cecar abis, PM Israel. That this conflict is asymmetric by nature between Israel, the oppressor, the occupying power, and the Palestinian, the occupied, who are continuously being oppressed. Pekan ini, nampaknya kita akan melihat babak baru dari konflik klasik Israel dan Palestina. Afrika Selatan dan Israel akan berdebat di Den Haag soal perang yang terjadi di jalur Gaza, didukung RI. Afrika Selatan mengambil inisiatif berani untuk melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, kini berkata siap mendukung Palestina di proses sidang dengar pendapat ini dilaporkan VOA. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunan 2024 di Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung, mengatakan dirinya mewakili pemerintah Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung mahkamah memberikan advisory opinion guna memperkuat posisi hukum Palestina pada tanggal 19 Februari mendatang. Badan-badan PBB, seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, dapat meminta pendapat hukum kepada ICJ atas masalah hukum apapun. Pertanyaan dari Majelis Umum inilah, kata Retno, yang memungkinkan Indonesia memberikan opini terkait tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, di hadapan ICJ, yang intinya PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina, baik secara politik maupun hukum internasional, tegas Retno. Majelis Umum PBB telah meminta ICJ untuk memberikan pendapat, penasehat advisory opinion, mengenai apakah tindakan Israel terhadap Palestina, sah secara hukum. Advisory opinion adalah pendapat hukum yang diberikan ICJ, atas permintaan suatu badan atau negara. Advisory opinion ini tidak mengikat secara hukum, tetapi dapat memiliki pengaruh yang signifikan secara politik dan hukum. ICJ, yang didirikan setelah Perang Dunia II, adalah badan hukum tertinggi PBB yang menangani perselisihan antar negara. Keputusan-keputusan yang diambil mengikat secara hukum, tetapi pengadilan itu hanya memiliki sedikit kekuatan untuk menegakkannya. Dalam pidato tahunan terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Retno mengingatkan bahwa Republik Indonesia masih punya utang yang belum terbayar di dunia internasional, yakni kemerdekaan Palestina. Gedung ini mengingatkan ada satu utang kita yang belum terbayar, yaitu kemerdekaan Palestina. Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat buruk bagi bangsa Palestina. Menjelang tutup tahun 2023, lebih dari 21.000 orang kehilangan nyawa di Gaza akibat kekejaman Israel, ujar Retno lirih. Dia menggarisbawahi standar ganda sejumlah negara di dunia, terutama negara-negara maju, dalam kasus Palestina.